Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai jual beli dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Di sini nanti kita akan membahas beberapa tema, diantaranya adalah yang pertama, saya akan membahas mengenai metode atau strategi yang kami gunakan dalam melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya kami akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari jual beli. Yang selanjutnya adalah mengenai syarat dan juga rukun jual beli. Yang keempat adalah mengenai jual beli kontemporer. Yang terakhir adalah mengenai hikmah dari buyu atau jual beli itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Risma Irfayanti. Saya akan menjelaskan mengenai metode yang akan kami gunakan. Di sini kami akan menggunakan metode role playing atau bermain peran, di mana metode ini merupakan salah satu bentuk drama di mana siswa ini diminta untuk bermain suatu drama secara spontan untuk memperagakan peran-peran yang berhubungan dengan masalah maupun tantangan kehidupan sehari-hari. Dalam permainan ini, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memerankan suatu permainan atau suatu drama. Sebagai contoh, dalam materi jual beli ini, dalam satu kelas nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang memerankan sebagai penjual, ada juga yang memerankan sebagai pembeli, di mana mereka dari masing-masing kelompok ini akan memerankan berbagai macam adegan. Ada yang memerankan jual beli secara kontemporer, ada yang memerankan jual beli ijab kabul dalam jual beli, dan juga khiarnya dan sebagainya, atau hal yang berkaitan dengan jual belinya. Kemudian role playing ini dapat digunakan untuk melatih keterampilan berbahasa lisan dan juga mengembangkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan pikiran. Selain itu juga mampu menumbuh kembangkan kepercayaan diri dan juga kesadaran sosial siswa agar memiliki sikap kerjasama. Dalam proses belajarnya, metode ini memerlukan bimbingan dan juga latihan dari guru. Mengapa? Karena murid harus mampu mengkombinasikan kemampuan berpikir dan juga berbahasa, sehingga semakin baik murid berperan, akan semakin baik pula pemahaman materi yang akan dikuasainya. Pengertian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak milik tersebut. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai', yang mana adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar mengatakan bahwa al-bai' dalam bahasa Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding. Selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Pertama, adanya penjual dan pembeli. Pasti namanya jual beli, pasti ada penjual dan pembeli. Dimana syaratnya berakal, balik, dan tidak harus muslim. Yang kedua, ijab kabul. Rukun yang kedua dari jual beli adalah adanya ijab kabul, yaitu sigot yang mengatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan sigot itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan kabul. Ketiga, barang atau jasa yang dijual belikan. Yang pertama yaitu syaratnya suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, dan harus diketahui keadaannya. Selanjutnya,
harga atau uang. Selanjutnya, harga yang disepakati kedua pihak, penjual atau beli, harus jelas nominalnya. Ya harus jelas ya. Terus yang B, harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga dibayar kemudian atau kita sebut utang, waktu pembayarannya harus jelas, tanggalnya, harinya, bulannya harus jelas ya. Yang ketiga, jika jual beli dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar sesama barang, kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama. Tapi jika barang tidak sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas boleh berbeda, tapi penyerahannya di akad berlangsung. Jadi penyerahannya langsung gitu ya. Dan tentang jual beli kontemporer. Jual beli kontemporer adalah jual beli di masa kini, seperti contohnya jual beli online. Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual, tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara online. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin modern seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar, smartphone, tablet, dan berbagai teknologi lainnya. Pada berbagai teknologi baru tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar online yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut, baik secara gratis maupun berbayar. Yang terakhir saya akan menjelaskan hikmah buyu jual beli. 1. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitasi, memakan harta sama dengan cara yang batil. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain. Yang ketiga, dapat memperoleh harta secara halal. Yang keempat, untuk melapangkan kehidupan manusia. Yang terakhir, sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik. Terima kasih.